Hai, kenalin saya Asep Justin. Sebelum ditekan tombol mulai, rilekskan badan, atur posisi. Oke, let's go. Film ini dibintangi oleh hacker muda ternama yang hampir berhasil meretas situs resmi negara. Dia bernama Sam. Awal mula dia terasa seperti terlahir tanpa mengingat apapun di sekelilingnya, termasuk nama dan pacarnya. Hehehe. Ketika dia terbangun dengan darah yang keluar dari hidungnya, dia bingung dan terasa seperti ingin bergegas keluar dari keramaian. Tiba-tiba, wanita yang berada di depannya tadi menghampirinya. Setelah terjadi pandangan pertama, polisi datang memeriksa kelengkapan identitas penumpang. Saat itu Sam akan dibawa karena tak memiliki identitas. Akhirnya terjadi dunia persilatan yang dimenangkan oleh Sam. Setelah itu, melarikan diri. Di tengah perjalanan, Sam terheran-heran siapa wanita yang membantunya ini. Wanita ini menjawab, "Kita sama-sama hilang ingatan, oi." Keesokan harinya, Sam dan wanita itu makan di tempat tak jauh dari tempat mereka tinggal. Tiba-tiba, pelayan datang menghampiri Sam untuk mengembalikan buku miliknya. Tapi Sam tak ingat sama sekali apa yang terjadi. Ketika Sam membaca buku tersebut, sepertinya ingatan Sam mulai bisa kembali perlahan. Di dalam buku itu, Sam adalah anak kuliahan yang terkenal di seluruh kampus sebagai seorang yang bisa meretas situs-situs tertentu. Tiba-tiba, wajah Sam ada di televisi sebagai tersangka teroris yang dicari-cari. Sontak, pelayan langsung memberitahu polisi. Oke. Running. Akhirnya Sam bisa lolos dari polisi dengan bersembunyi dari keramaian. Sepulang ke rumah, Sam kembali membaca buku tersebut dan mulai muncul ingatan yang baru. Di sini awal mula Sam ditawari minum kopi bareng dengan cewek cantik. Adanya maksud meminta bantuan Sam. Ya, untuk meretas situs pusat negara. Ada maunya. Sam merasa tertantang dan mencoba meretas situs tersebut. Alhasil, Sam berhasil masuk tapi membuat kesalahan besar. Oh no. Keesokan harinya, data Sam terjaring oleh pusat negara dan dibawa menghadap kantor pusat anti-teroris. Ketika menghadap, yang adanya kepala pusat anti-teroris memuji Sam yang sangat berbakat sekaligus membuat iming-iming. Sam diberikan dua pilihan untuknya, yaitu ikut bergabung dengan tim negara atau dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, Sam dan ibunya menyetujui Sam bergabung dengan tim negara. Di hari pertama, Sam mendapatkan julukan si 7 atau si 7 dari timnya. Setelah selesai pertemuan, Sam bertemu dengan salah satu rekan setimnya yang bernama Lois. Julukannya yaitu nomor 11. Wanita itu bertanya apa dia sudah tahu siapa mereka sebenarnya. Sam terdiam dan lanjut membacanya. Kembali ke cerita buku, di tempat makan Sam bersama Lois dan tiba-tiba wanita yang agak cantik menghampiri Sam yang agak lalu mengatakan, "Kerja bagus Sam, kamu mencoba memecahkan kode pertahanan." Ternyata itu adalah pelatihnya. Di ruangan pelatih, lalu Sam diminta untuk meretas identitas dari sang guru. Sam berhasil mendapatkannya. Sam ditantang untuk menghapus datanya tersebut. Dan alhasil,
Sam belum sampai berpengalaman dalam membuat pelindung perangkat, akhirnya data Sam terhapus otomatis dari perangkat lunak. Oh my god. Lalu sang guru mengatakan, untuk meretas suatu data kamu harus bisa membentengi dirimu sebelum mencobanya. Jika Sam dapat mempelajari itu, Sam sudah bisa disebut pakar. Lalu gurunya memperkenalkan diri, yang namanya adalah Merit. Merit? Nikah? Oh no. Latihan pertama, Sam dan rekan setim mempelajari tentang bela diri, cara militer, dan lain-lain. Ketika latihan tersebut, nilai Sam sangat amat baik. Dari militer, bela diri, sampai renang, dia sangat baik. Ketika Sam menghubungi ibunya, sontak server langsung mati seketika. Sam mulai curiga ada yang tak beres di sini. We waren in het zwembad gisteren en er was een jongen en dit is die tu. Kejanggalan selanjutnya, tiba-tiba rekan setim Sam diangkat sebagai pakar. Yang faktanya, ilmu dia tak sebanding dengan Sam. Aneh. Doe je best, Julie. Serieus? Ik bedoel, zoals jij bent beter, man. Keesokan harinya, Sam berlatih bela diri, yang seketika itu berbarengan dengan tim pakar. Saat itu pakar yang baru masuk dihajar oleh pakar senior yang badannya lebih besar darinya. Lalu, Sam menganggap itu tidak wajar. Oh my god. Setelah selesai, Sam dan Lois menjumpai dan bertanya kepada rekan yang dihajar tersebut. Nampaknya, pakar itu merasa tidak sakit atau menyerah. Oh. Sam selanjutnya belajar dengan Merit. Lalu Sam melakukan alamat situs baru dari DNS spoofing. Ketika Sam akan mencoba meretas CCTV kantor tersebut, Merit mencegahnya karena akan menambah masalah baru untuknya. Sam, niet doen. Niet doen, ik meen het. We moeten toch allemaal iets toevoegen aan de samenleving? Ja, serieus? Daar geloof je toch zelf ook geen reet van? Ik weet alleen maar wat ik jou kan leren. Dit is een gevangenis. Dit land wordt nog altijd geregeerd door onszelf. Onze normen, onze waarden. Sam yang sudah tidak tahan membuat rencana untuk bisa mengambil akses keluar masuk pintu sidik jari. Sam menginginkan gelas yang diminum, sebut saja si Alex. Seketika itu wanita itu membuat kegaduhan untuk mengalihkan pandangan si Alex. Dus als jij kan zorgen voor iets van afleiding. Zo, dames en heren. Hebben jullie het allemaal gezien vandaag? Sontak semua terkejut, lalu Lois tiba-tiba lebih dulu mengambil gelas tersebut. Sam mengira Lois tak mendengar pembicaraan mereka. Ik doe mee. Rencana Sam dimulai dengan kertas dan pensil yang didapat semua dari lab 2. Lois bertanya, dari mana dia dapatkan rencana seperti itu? Dari mana lagi kalau nggak Om Google Bambang? Hehehe. Sam menghancurkan anak pensil dengan halus lalu memberikan hembusan sepoi ke gelas bekas jari dari si Alex tadi untuk dapat mengambil sampel sidik jari. Sangat pintar. Setelah itu, Sam langsung mencetak sidik jari yang berhasil terekam komputer, lalu menggunting dan menempelkannya ke jempolnya. Saat itu juga, Sam dan Louis mencobanya. Siapa lagi kalau bukan hacker bisa menembus jaringan? Akhirnya, Sam berhasil mendapatkan akses sidik jari dan bisa keluar masuk pintu. Keesokan harinya, Sam menjumpai wanita idamannya tersebut untuk menyampaikan mereka akan keluar dari tempat itu. Tapi, muka murung dari wanita itu membuat Sam bertanya-tanya.
Lalu, seketika Sam mengungkapkan perasaannya yang sejujur-jujurnya. Lalu terjadilah enak-enak. Ja, ik weet het, ja. Seketika itu Sam mendapatkan bagai ciuman yang pertama. Asik. Lalu Sam berhenti membaca dan mengatakan kepada wanita itu, "Kita pernah enak-enak loh." Kembali keingatan Sam dan Louis mulai bergerak menuju jalan keluar dari kantor tersebut. Tapi Sam terkejut dengan apa yang dipikirkan dia selama ini nyata. Sam mencari apa tujuan mereka. Tiba-tiba Sam melihat wanita idamannya itu sudah mendapat giliran untuk dijadikan korban perbudakan selanjutnya. Chip 8, definitief. Singkat cerita, Sam sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka apa untuk membuat orang yang cerdas dijadikan budak, yaitu untuk menguasai negara. Tiba-tiba terdengar seseorang datang. Sam dan Louis mendengarkan pembicaraan mereka dan terungkap sudah motif dari mereka. OMG. Yaitu salah satu untuk meledakkan gedung pemerintahan dan mendamba-dambakan hukum yang ketat dan menguasainya. Dat wil ze. Veiligheid, controle, strenge wetten om ons in de gaten te kunnen houden, maar die wetten, die komen er niet soms. Tiba-tiba wanita idamannya tersebut bersama mereka. Sam dan Louis terkejut melihat wanita itu tidak merasakan sakit api rokok yang dimatikannya ke lengan sendiri. Oh my god. Maak maar uit. Op je arm. Rupa-rupanya mereka menghilangkan semua ingatan untuk bisa dijadikan budak sekaligus tumbal dalam rencana mereka. Sam bertambah penasaran untuk bisa menggagalkan semuanya. Sam masuk ke ruang pengendalian chip. Lalu Sam tertangkap perangkat lunak oleh Merit, gurunya sendiri. Akhirnya rencana mereka gagal. Sebelum keluar ruangan, Sam menukar chip yang ada di dalam lemari. Semuanya ada kode chip untuk masing-masing tim. Lalu Sam mengganti miliknya ke chip yang kosong. Setelah itu, Sam sudah mengetahui bahwa dia akan ditangkap dan langsung dijadikan budak yang lupa ingatan dan akan menuruti semua perintah mereka. Sam membuat kisahnya di buku kecil untuk bisa menjadi jalan keluar dari semua masalah ini. Lalu Sam sadar, nama dari wanita tersebut adalah Lara, dan mendekatinya mengatakan, "Ada chip di belakang kepalamu, Lara." Wat doe je? Je hebt een chip in je hoofd. Voel, we waren Lalu Sam memberikan buku itu kepada Lois dan mengatakan ketika dia sudah menjadi zombie, dia minta bukunya untuk dikembalikan lagi. die voor mij bestemd is. Oh, singkat cerita Sam sudah bertemu dengan Alex yang akan membuat dia dieksekusi kepadanya. Mag jou wel zeggen. Ik denk dat jij het hier heel goed gaat doen. Sam sudah tak sadarkan diri. Mulailah proses operasi untuk memasang chip di belakang kepala Sam. Oh my god. Selesai. Sam mungkin mendapatkan efek pendarahan dan sudah mulai seperti zombie. Tapi karena chipnya sudah diganti, Sam masih bisa mengingat dalam jangka waktu tidak lama. Ketika Merit pergi meninggalkan Sam, Sam langsung mengambil langkah untuk bisa mengcopy paste video rekaman CCTV yang terjadi semalam untuk dijadikan bukti kejahatan mereka.
Selesai itu, Sam langsung menjumpai Louis yang mengatakan dia sudah punya bukti. Lalu Louis merasa Sam memikirkan diri sendiri. Louis sudah pasrah akan apa yang terjadi. Lalu besoknya Sam dan rekan pakar lainnya dikumpulkan dan memberitahu ada flash disk yang hilang di ruangan Merit. Lalu Sam dituduh karena Sam adalah muridnya. Kemudian Sam disuruh memadamkan api di lengannya sendiri untuk memastikan dia sudah diatur menjadi zombie. Dengan secara terpaksa Sam melakukan itu. Dan mungkin itu terasa sangat sakit sekali. Wah. Melihat itu, Alex percaya dan memastikan kembali kepada Merit, bukan Sam saja yang masuk ke ruangan Merit. Dan Merit mengatakan, ya, saya yakin 100% bukan hanya Sam yang bisa masuk ke ruangan saya. Oh. Setelah sadar, Sam nekat merobek kepala bagian belakangnya untuk melepas chip tersebut. Lalu Lara mencegah hal itu, tapi Sam masih tetap melangsungkannya. Setelah terrobek, ingatan Sam mulai bekerja dengan merasakan nyeri. Dan akhirnya... Ingatan Sam berlangsung. Alex dan rekan-rekan pakar melakukan perencanaan pembunuhan kepada Willem de Geer, direktur anti-teroris di Den Haag. Oh. Tugas Sam saat itu untuk mematikan CCTV di area tersebut, dan yang lain membunuh direktur tersebut. Selesai Sam mematikan CCTV, Sam diminta Alex untuk melambaikan tangan ke CCTV. Yang satu diaktifkan alias menjadi tumbal. Lopen nu naartoe en maak een vuist richting de camera. Setelah itu, Sam dan rekan-rekan yang lain mencari direktur Willem. Dan tiba-tiba bertemu dengan direktur itu, dan Sam mengatakan dia dalam bahaya. Tiba-tiba Lara datang dari belakang menanyakan apa yang dilakukan Sam, kenapa tidak membunuhnya. Sam mencoba mengingatkan Lara tentang dia, lalu Lara menolak dan pergi bersama Alex. Sam terlambat menyelamatkan direktur yang dibunuh langsung oleh Alex. Dan Alex langsung meminta flashdisk tersebut kepada Sam. Sam tidak mau memberikan flashdisk tersebut. Sam langsung lari dan dikejar Alex dan yang lainnya. Sampai seketika Sam masuk ke area kafe. Disinilah awal mula Sam memberikan buku kecilnya kepada pelayan yang ada di kafe tersebut. Berlari sampai ke stasiun kereta api, Alex tidak berani menangkap Sam di depan keramaian. Lalu Sam sadar ketika sudah melepas chipnya dari belakang kepalanya, langsung menuju ke rel kereta api untuk memastikan ada nggak flash di situ. Oh iya. Lalu Sam turun memeriksa flash di situ apakah ada di rel kereta. Rupanya ada. Seketika Lara menodongkan senjata kepada Sam. Ternyata Lara masih terpengaruh oleh chipnya. Lalu Alex juga ada di sana. Sam diberikan dua pilihan, dibilas kereta api atau memberikan flashdisk tersebut. Lalu Sam memilih untuk memberikan flashdisk tersebut dan Sam dibawa. Siapa lagi kalau bukan hacker? Dia membuat perangkat pelindung yang mengakibatkan videonya itu tersebar di mana-mana. Ya,
Ketika itu saya membuat pengaturan aktif yang ketika videonya dibuka akan otomatis terkirim ke pusat negara dan yang lainnya. Sangat pintar. Wow. Lalu Sam merasa ini akan berhasil. Dan Lara disuruh menghabisi Sam secepatnya. Oh my god. Terjadi perkelahian singkat. Di saat terjadi dunia persilatan, Sam berusaha mengingatkan Lara. Lalu Sam nekat mencium Lara untuk bisa mengingatkannya. Rupanya Lara sadar ketika sudah dienak-enak. Lalu tiba-tiba Alex datang membokong Sam. Dan Lara langsung menendang kaki Alex. Sam terpental ke depan. Seketika itu datanglah Louis. Alex menyerang Lara yang sudah sadar. Seketika datanglah Louis yang sudah berubah jadi zombie. Lalu Sam menghindari serangan Louis sehingga mengenai sistem pengaturan chip yang ada di kantor tersebut. Louis sadar dan memberikan racun api itu ke Sam. Tidak menunggu lama, Sam langsung memukul Alex dengan keras sehingga Alex pingsan. Dan akhirnya, Sam, Lara, dan Louis keluar dari tempat itu dan berhasil menyebarluaskan video bukti pembicaraan tikus-tikus tersebut. Mijn naam is Sam. Dit is Lara. Dit is Louis. We gaan naar huis. Minister-president Sass en mevrouw Vermunt zijn vanmiddag gearresteerd op verdenking van het plegen van onderzoek naar Louis dikenang negara, tapi Louis belum memberitahu identitasnya. Endingnya anjing banget.